Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Ardiani dengan NIM 642305711. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning mata kuliah Analisis Kinerja Keuangan. Analisis ini dilakukan menggunakan data laporan keuangan PT Jasa Marga Tbk, Bank SBI Indonesia, dan Asuransi Sentral Asia selama periode 2020 sampai 2024. Metode yang digunakan meliputi Industry Benchmarking, DuPont Analysis, Economic Value Added atau EVA, Market Value Added atau MVA, Altman Z-Score, Springate, Analisis Kinerja Bank, RGEC, Analisis Pengaruh Inflasi, dan Analisis Risiko Valuta Asing. Sebelum membahas hasil analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan pendekatan analisis kinerja keuangan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama itu ada what atau apa. Analisis kinerja keuangan adalah proses mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, mengelola aset, serta menciptakan nilai bagi investor. Kemudian yang kedua ada why atau mengapa. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan, mengevaluasi pencapaian kinerja selama beberapa tahun terakhir, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga ada who atau siapa. Pihak yang menggunakan hasil analisis ini antara lain manajemen perusahaan, investor, kreditur, pemerintah, auditor, dan pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat ada when atau kapan. Analisis dilakukan berdasarkan laporan keuangan periode 2020 sampai 2024 sehingga dapat diketahui perkembangan kinerja perusahaan selama 5 tahun terakhir. Kemudian yang kelima ada where atau di mana. Data yang digunakan berasal dari Annual Report PT Jasa Marga Tbk, Bank SBI Indonesia, dan Asuransi Sentral Asia. Kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan berbagai indikator analisis keuangan. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Analisis ini dilakukan yaitu dengan menghitung berbagai rasio dengan metode analisis keuangan, yaitu ada Industry Benchmarking, DuPont Analysis, Economic Value Added atau EVA, Market Value Added atau MVA, Altman Z-Score, Springate, Analisis Kinerja Bank, RGEC, Analisis Pengaruh Inflasi, serta Analisis Risiko Valuta Asing. Tujuan dari analisis ini adalah yang pertama ada menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Kedua, membandingkan kinerja perusahaan dari sektor non-bank, perbankan, dan asuransi. Ketiga, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban, dan menciptakan nilai bagi investor. Keempat, mengetahui tingkat kesehatan perusahaan melalui berbagai metode analisis keuangan. Dan yang terakhir yang kelima, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi manajemen maupun investor. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis. Yang pertama ada bab 3 yaitu Industry Benchmarking. Pada dashboard ini ditampilkan hasil industri benchmarking yang membandingkan PT Jasa Marga sebagai perusahaan non-bank, Bank SBI Indonesia sebagai perusahaan perbankan, dan Asuransi Sentral Asia sebagai perusahaan asuransi. Tujuan benchmarking adalah mengetahui posisi kinerja masing-masing perusahaan berdasarkan rasio keuangan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda. PT Jasa Marga memiliki aset yang besar karena bergerak di bidang infrastruktur, jalan tol. Kemudian ada Bank SBI Indonesia memiliki struktur aset dan liabilitas yang didominasi oleh aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Sedangkan perusahaan asuransi berfokus pada pengelolaan premi dan kewajiban klaim. Oleh karena itu, hasil rasio keuangan tidak dapat dibandingkan secara langsung tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Selanjutnya masuk ke bab 4. Bab 4 itu ada dua, ada PT Jasa Marga dan
Bank SBI Indonesia. Yang pertama itu ada PT Jasa Marga Tbk. Berdasarkan dashboard, pendapatan PT Jasa Marga meningkat sekitar 9,59 triliun pada tahun 2020 menjadi 18,73 triliun pada tahun 2024. Laba bersih juga meningkat sekitar 501 miliar menjadi 4,54 miliar. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja perusahaan setelah kondisi ekonomi kembali membaik. Dari sisi profitabilitas, net profit margin sebesar 43,65% menunjukkan bahwa setiap 100 pendapatan mampu menghasilkan laba bersih sekitar 43,65. Nilai ini berada jauh di atas benchmark sebesar 10%, sehingga profitabilitas perusahaan tergolong sangat baik. Return on equity sebesar 17,46% juga berada di atas standar 15%, yang berarti perusahaan mampu memberikan tingkat pengembalian modal yang baik pada pemegang saham. Namun, current ratio sebesar 0,24 kali masih berada di bawah standar 2 kali, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih perlu ditingkatkan. Selain itu, debt to equity ratio sebesar 2,32 kali menunjukkan perusahaan masih cukup bergantung pada pendanaan melalui utang. Secara keseluruhan, PT Jasa Marga memiliki profitabilitas yang baik, tetapi perlu meningkatkan likuiditas dan memperbaiki struktur modalnya. Selanjutnya di sini ada Bank SBI Indonesia, yaitu yang di bab 4. Pendapatan bank meningkat sekitar 276 miliar pada tahun 2020 menjadi 467 miliar pada tahun 2024. Sedangkan laba bersih meningkat dari sekitar 14,49 miliar menjadi 61,8 miliar. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir. Net profit margin sebesar 13,62% berada di atas benchmark 10%, sehingga bank mampu menghasilkan laba yang baik. Return on equity sebesar 15,33% juga telah memenuhi standar, sehingga modal yang dimiliki mampu menghasilkan keuntungan secara optimal. Current ratio bank sebesar 1,8 kali memang berada di bawah benchmark, namun interpretasinya berbeda dengan perusahaan non-bank, karena struktur aset dan kewajiban bank memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan debt to equity ratio sebesar 15,84 kali terlihat tinggi, tetapi kondisi tersebut masih wajar bagi industri perbankan karena dana pihak ketiga dicatat sebagai liabilitas. Lanjut ke bab 5, yaitu EVA dan MVA. Pada dashboard ini ditampilkan hasil perhitungan WACC atau Weighted Average Cost of Capital, Economic Value Added, dan Market Value Added (EVA atau MVA). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai EVA masih negatif, yang berarti laba operasi perusahaan belum mampu menutupi seluruh biaya modal yang digunakan. Namun, nilai MVA masih positif, sehingga investor masih memberikan penilaian yang baik terhadap prospek PT Jasa Marga. Artinya, meskipun perusahaan belum menciptakan nilai ekonomi secara maksimal, kepercayaan pasar terhadap perusahaan masih cukup tinggi. Lalu ke bab 6, Altman Z-Score dan Springate. Pada dashboard ini ditampilkan hasil analisis prediksi kebangkrutan menggunakan metode Altman Z-Score dan Springate. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Altman Z-Score sebesar sekitar 2,54, sehingga PT Jasa Marga berada pada kategori gray zone. Artinya perusahaan belum termasuk bangkrut, namun tetap perlu meningkatkan profitabilitas dan efisiensi agar kondisi keuangannya semakin membaik. Lanjut ke bab 7. Pada dashboard ini dilakukan analisis terhadap Bank SBI Indonesia menggunakan rasio perbankan. Beberapa rasio yang dianalisis adalah loan to deposit ratio, return on asset, return on equity, net interest margin, non-performing loan, dan BOPO. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi operasional bank cukup baik. Bank memiliki kemampuan menghasilkan laba dan menjaga efisiensi operasional, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan agar profitabilitas semakin optimal. Lanjut bab 8,
Selanjutnya adalah analisis kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Metode ini menilai 4 aspek utama, yaitu risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Berdasarkan hasil dashboard, Bank SBI memperoleh predikat cukup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan kecukupan modal sudah baik, meskipun pengelolaan risiko dan peningkatan profitabilitas masih perlu menjadi perhatian. Lanjut ke bab 9, pada dashboard ini ditampilkan hasil analisis pengaruh inflasi terhadap gross profit margin PT Jasa Marga. Hasil regresi menunjukkan hubungannya positif tetapi tidak signifikan. Artinya, perubahan gross profit margin tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti pendapatan tol, volume kendaraan, dan efisiensi operasional. Masuk ke bab terakhir, yaitu bab 10, analisis valuta asing. Pada dashboard ini ditampilkan hasil analisis risiko perubahan nilai tukar terhadap PT Jasa Marga Tbk. Perusahaan memiliki utang dalam mata uang dolar Amerika sebesar USD 50 juta dengan nilai exposure bersih sekitar 52.014,745 miliar rupiah. Selama periode analisis, total laba rugi selisih kurs mencapai sekitar 95 miliar, sedangkan rugi selisih kurs tahun 2024 sebesar 35 miliar. Selanjutnya dilakukan stress test dengan asumsi nilai tukar rupiah melemah sebesar 10%. Hasil simulasi menunjukkan dampak sebesar sekitar 3.338.834,96 miliar rupiah. Sehingga perusahaan masih dinilai mampu mengelola risiko perubahan nilai tukar dengan baik. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memberikan informasi yang saling melengkapi dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. PT Jasa Marga menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang baik serta memiliki profitabilitas yang tinggi, meskipun masih perlu meningkatkan likuiditas dan efisiensi penggunaan modal. Bank SBI Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif dengan tingkat kesehatan bank yang berada pada kategori cukup sehat. Selain itu, pengaruh inflasi terhadap gross profit margin tidak signifikan, sedangkan risiko perubahan nilai tukar masih dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dengan menggunakan berbagai metode analisis secara terpadu, kondisi keuangan perusahaan dapat dinilai secara lebih komprehensif sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen maupun investor. Demikian presentasi hasil Project Based Learning analisis kinerja keuangan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.